Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Siap. Bu Hana. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Yanti? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat juga. Baik, Ibu. Jadi kenapa nih? Ada apa nih kok tiba-tiba kita bertemu nih? Begini Bu Hana, saya pengen curhat. Jadi Hmm, di tempat kerja saya itu rekan kerja saya banyak yang datangnya terlambat, gitu ya. Dengan ada yang datang terlambat, kemudian pulang juga cepat cepat pulang. Dan di saat jam kosong mereka suka pulang dengan alasan ya tidak ada jam mengajar. Kalau di SMA kan ada jam-jam ngajarnya beda dengan di sekolah dasar gitu ya Bu Hana. Kemudian sedangkan betul. di kami itu aturannya sekarang sudah sudah ditetapkan bahwa aturan jam kerja itu masuk jam 6.30, kemudian kita pulang absen sore itu adalah jam 16:05. Itu berlaku baik untuk semua warga sekolah gitu ya. Tapi kenyataannya rekan kerja Oke. saya itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi kalau di alasan alasan mereka telat itu macam-macam gitu. Ada yang antar anak dulu lah, urus suami dulu lah, urus anaknya siap-siap mau sekolah lah, macet lah. Dah, yang menurut saya itu alasan yang sebenarnya bisa diminimalkan atau hanya alasan saja gitu, seperti itu. Kalau Bagaimana? kalau saat jam kosong kan daripada pulang ke rumah, kan lebih baik di sekolah gitu mengerjakan administrasi atau menilai tugas-tugas siswa yang numpuk gitu di meja gitu ya. Nah, daripada pulang seperti itu Bu Hana. Oke, baik Bu Yanti. Kalau berdasarkan dari cerita Bu Yanti tadi, berarti tujuan percakapan kita hari ini nih untuk memperbaiki kedisiplinan kehadiran ya. Karena tadi banyak sekali ternyata teman-teman rekan sejawat Ibu ada yang tidak sesuai nih untuk jam kepulangan dan juga kehadiran di sekolah. Dan apalagi ada yang bermasalah dengan menggunakan alasan rumah tangga nih sebagai Iya alasannya. betul. Nah, menurut Bu Yanti, kira-kira pada pertemuan kali ini nih tujuan dari percakapan kita nih akhirnya Bu Yanti pengen mendapatkan seperti apa? Saya ingin ada pencerahan gitu ya, dari permasalahan ini. Apakah yang sudah saya lakukan itu sampai saat ini apakah ada perubahan atau tidak terhadap kedisiplinan rekan kerja saya itu. Karena saya sebagai orang yang mungkin dituakan gitu ya di antara rekan kerja yang lain itu berharap mereka mempunyai disiplin kerja yang minimal sesuai dengan aturan yang sudah berlaku itu. Kita tidak memandang apakah dia PNS atau dia non PNS atau dia senior, junior, itu tidak ada. Semua orang itu kerja dan jam kerja adalah dari jam 6.30 sampai jam 16.05. Itu seperti itu, Han. Oke, baik. Jadi intinya kita nih pengen membicarakan tentang treatment yang sudah Bu Yanti berikan terkait kedisiplinan rekan sejawat Bu Yanti di sekolah ya Iya, Bu, betul ya? betul Bu Hana. Iya, tidak terbatas antara senior dan junior nih, tapi Bu Yanti di sini ingin melihat lagi apakah treatmentnya sudah tepat untuk memperbaiki kedisiplinan rekan sejawat di sekolah. Iya, Nah, kira-kira dari yang Bu Yanti sampaikan tadi, dari kondisi yang sudah digambarkan tadi, berbagai alasan yang sering digunakan oleh teman-teman, apa sih yang sudah Bu Yanti lakukan untuk uh, memperbaiki kedisiplinan rekan sejawat di sekolah? saya
mencoba untuk menegur langsung gitu ya. Pertama saya coba menegur langsung terkait saya sebagai guru piket gitu ya, menanyakan kenapa sih mereka datang terlambat gitu. Dan tadi realitanya mereka alasan dengan segudang alasan. Kemudian setelah saya tanyakan alasannya seperti itu, ya menurut saya alasan tidak masuk akal gitu ya. Karena kalau lihat kondisinya mereka dengan saya bedanya sama-sama ibu rumah tangga, sama-sama kita juga punya tanggung jawab di rumah, punya tanggung jawab di sekolah. Nah, kalau mereka bisa memahami bahwa bekerja itu adalah tanggung jawab dan bisa profesionalisme bekerja, bahwa bisa membedakan mana urusan rumah tangga, mana urusan pekerjaan, pasti bisa. Kan salah satu kompetensi seorang guru itu adalah profesionalisme. Berarti profesional dalam melakukan pekerjaannya. Nah, salah satunya itu tadi, ada kesadaran lah gitu. Jadi saya mencoba Hmm. dengan pendekatan secara menegur langsung gitu ya. Kemudian memberi pengertian kepada mereka bahwa kita ini guru gitu. Kalau guru ya harus memberi teladan pada siswa, pada peserta didik kita. Bahwa kita ini contoh dari mereka, jadi jangan sampai kita bilang, kamu jangan terlambat ya, ingatkan kita terlambat. Kan malu jadinya ya, gitu, seperti itu. Iya, betul. Betul, wah tadi kalau dari yang sudah Bu Yanti gambarkan bahwa salah satu pendekatan yang sudah Bu Yanti lakukan adalah menegur langsung nih. Dan juga pentingnya akan nilai keprofesionalan, manajemen waktu, dan juga menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kita, terutama bagi rekan sejawat kita sendiri. Wah, Ya, benar banget nih Bu, ini ternyata Bu Yanti ini punya challenge besar sekali nih untuk menumbuhkan nilai keprofesionalan dan manajemen waktu yang baik bagi rekan sejawat Bu Yanti di sekolah. Nah, dari yang sudah Bu Yanti lakukan tadi dengan cara menegur langsung, menurut Bu Yanti apa tantangan dan hambatan terkait kondisi yang sudah Bu Yanti gambarkan tadi? Ada nggak sih yang menjadi tantangan dan juga hambatan yang Bu Yanti temukan nih dalam prosesnya tadi yang sudah Bu Yanti lakukan? menurut saya tantangannya itu tantangan dan hambatan itu ada dua, dari intern dan ekstern. Dari internnya itu dari dalam diri mereka sendiri tidak ada kesadaran bahwa mereka itu harusnya bersyukur gitu ya. Oh, saya masih bisa bekerja. Coba lihat di luar sana, banyak orang yang mencari pekerjaan itu susah gitu ya. Bersyukur. Nah, karena sudah bersyukur, menyadari bahwa pekerjaan ini adalah sebuah anugerah gitu, harusnya bertanggung jawab, bahwa dia juga harus percaya ikhlas gitu, bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bahwa ini adalah amanah, bahwa ini adalah tanggung jawab kita, bahwa semua yang kita lakukan pasti kan diminta pertanggungjawabannya. Itu dari sisi dalam diri ya, mungkin kurangnya kesadaran dan rasa bersyukur dari mereka gitu, dari rekan kerja ini. Kemudian kalau dari sisi ekstern adalah tidak adanya ketegasan dari kepala sekolah sebagai eh, pimpinan gitu ya. Artinya harusnya kan kalau ada kita rekan kerja yang datang telat gitu ya, kemudian sering pulang dengan alasan yang tidak masuk akal menurut saya gitu, eh, diberilah teguran gitu. Mungkin secara awalnya lisan dulu baik-baik. Kemudian setelah lisan tidak mempan juga sampai 3 kali, baru secara tertulis yang surat perintah peringatan lah SP. Kan SP juga sampai 3. Karena kita pernah ada bertemu langsung dengan kepala dinas provinsi ya waktu itu, kepala dinas ini menegaskan gitu bahwa kalau ada kita gitu rekan kerja guru, mau itu dia PNS atau dia non PNS, tinggal lapor saja ke kepala sekolah ini, tinggal lapor kepada kepala cabang. Kalau kita kan tingkat SMA ada yang namanya KCD ya, kepala KCD sebutkan namanya dan dia nanti mau ditempatkannya di mana supaya mendidik gitu, supaya rajin. Kita ini harus bersyukur tadi gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Terkadang malahan pihak yang berwenang ini yang punya kewajiban untuk menegur itu
suka suka memberi contoh yang tidak baik juga, datangnya juga suka telat juga. Jadi dilema sebenarnya antara eh, apa ya, mau memberi contoh tapi yang dikasih contohnya juga seperti itu gitu. Oke, wah challenge-nya Bu Yanti ini luar biasa nih, di mana terdapat tantangan dan hambatan baik secara intern dan juga ekstern nih. Tadi salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran diri sebagai faktor intern dari rekan sejawat dan juga ketegasan yang belum dimunculkan oleh kepala sekolah di sekolah salah satunya ya Bu Yanti ya. Betul Iya, ya? iya. Nah, ini sekarang menurut Bu Yanti, kondisi yang saat ini Bu Yanti dalam kalau kita skalakan nih dari skala 1 sampai dengan 10, menurut Bu Yanti nih kondisi kedisiplinan rekan sejawat Bu Yanti ini ada di posisi berapa Bu Yanti? Posisi 5 ya, posisi 5 karena 50% itu masih datangnya terlambat gitu ya. Jadi jumlah kita ini Dewan Guru itu ada 60 ditambah dengan tenaga kependidikan dan semuanya TU, pesuruh, purna bakti, bukan apa namanya, pesuruh aja ya, pesuruh dengan bibi gitu ya, totalnya Ya, dengan satpam juga kita tuh ada 70 orang. Jadi dari Dewan Guru kita jangan melihat kalau secara kedisiplinan sih, kalau dari dilihat dari si TU, ketenaga pendidikan, mamang, satpam kita rajin, tapi dari sisi gurunya sendiri itu posisi 5 lah, karena 50% masih datangnya terlambat lewat dari jam 6.30 wah gitu. Sedangkan ternyata jam 6.30 itu kita harusnya sudah membimbing peserta didik untuk ke lapangan. sudah Iya, datang, mendampingi mereka betul-betul. untuk kegiatan literasi. Dan ini hanya didampingi oleh sebagian kecil saja gitu ya. Terutama yang punya tanggung jawab memang harusnya kan wali kelas. Kemudian yang diberi tugas Betul. itu membina ekskul apa ke hanian gitu ya. Nah, itu aja yang datang rajin, sedangkan yang sisanya itu tadi posisinya 5 lah untuk saat ini. Posisinya 5 ya, Ya. betul ya. Ternyata eh, tenaga kependidikannya lebih rajin nih Iya, daripada gurunya ya Bu betul, Yanti ya, betul betul ya. ya. Kehadirannya dan di luar dari tanggung jawab guru yang dibebankan kepada guru yang bertanggung jawab, nih sisanya ternyata belum tepat waktu atau belum disiplin waktu nih, baik dalam jam kedatangan dan jam kepulangan. Tadi Bu Yanti juga jelaskan bahwa posisinya adalah di skala 5. Nah, kira-kira dari skala 5 itu posisi yang ideal menurut Bu Yanti ini, Bu Yanti ingin berada di skala berapa nih? Di level berapa nih teman perubahan yang terjadi pada diri teman-teman? Kalau saya ingin posisinya nggak usah ideal lah, nggak usah super apa super sekali sampai 10 ya, sempurna tidak. Minimal naiklah 2 poin jadi 7 gitu ya. Jadi 7 supaya yang datangnya Hmm, terlambat, yang pulangnya lebih cepat itu berkurang. Minimal sampai posisi di angka 7 jadi berkurang 25%. Jadi 75% lah rajin seperti itu. ya. Oke, baik. Skala 7 nih sudah lumayan Iya. ideal ya Bu ya dalam merubah kedisiplinan rekan sejawat di sekolah. Nah, tadi Ibu Yanti juga sudah berhasil mengidentifikasi nih dari skala 1 sampai 10 ternyata posisi ideal yang Bu Yanti inginkan ya, dalam perubahan diri teman-teman adalah di skala 7. Nah, untuk mencapai skala tersebut, adakah rencana atau strategi yang Bu Yanti lakukan untuk mencapai itu? Eh, saya memposisikan saya sebagai kapabilitas saya ya, sesuai dengan kemampuan saya, menempatkan saya sebagai orang tua yang mungkin rata-rata kan rekan kerja saya ini usianya di bawah saya, kemudian yang kedua mereka juga umurnya adalah sebagian besar dulu murid saya waktu mereka di SMA. Jadi pendekatannya secara personal, jadi pribadi. Saya bertanya kepada mereka, kenapa sih datanya telat terus? Alasannya apa?
oh kalau mengurus anak ini saya kasih istilahnya pandangan berdasarkan pengalaman saya gitu. Saya dulu seperti ini, datangnya membagi waktu. Jadi eh, apa memberikan solusi kepada mereka dengan cara berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan gitu. Dan berharap mereka itu merubahlah gitu. Ya misalkan awalnya kalau pagi kan namanya ibu-ibu pasti super sibuk gitu ya. Harus Betul, betul. mempersiapkan anak mau berangkat sekolah, suami mau berangkat kerja. Nah, itu kita ya sedikitlah kita berkorban, bangunnya lebih pagi. Biasanya kita bangun jam 5, cobalah bangun jam 4 gitu ya, mempersiapkan lebih-lebih awal gitu. Atau dari sorenya kita sudah mempersiapkan apa yang kita buat bekal mereka, kita sudah mempersiapkan besok paginya itu tinggal sering-sering selesai gitu. Seperti itu. Yang Oke, baik. Jadi dari yang Bu Yanti sampaikan itu salah satu pendekatannya adalah secara personal ya, hmm, menempatkan diri sebagai orang tua. Karena di sini Bu Yanti sepertinya jadi senior yang menjadi teladan nih. Nah, Bu Yanti juga menghadirkan solusi juga nih bagi teman-teman semua bagaimana cara manajemen waktu yang tepat sehingga bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik di sekolah dan juga di keluarganya. Nah, dari yang Bu Yanti tadi sampaikan, apa yang menjadi strategi Bu Yanti, bagaimana cara Bu Yanti menjaga komitmen tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik? Dan adakah yang Bu Yanti libatkan selain diri Bu Yanti sendiri? saya melibatkan apa sama pimpinan ya kepala sekolah untuk lebih tegas lah saya mengajak bicara berkomunikasi dengan kepala sekolah bagaimana nih kita memberikan solusi gitu terhadap rekan kerja yang datangnya sering telat. Kemudian saya juga memberi pemahaman kepada mereka yang sering datang telat dengan mencontohkan saya walaupun saya udah tua gitu ya, istilahnya udah ya tidak mudah lagi, banyak pekerjaan sama sebagai seorang ibu dan juga seorang ibu rumah tangga. Tapi kita berusaha, karena nanti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti diminta pertanggungjawaban. Saya menyentuh dasar hati gitu ya. Jadi saya berkomitmennya contohlah memberikan contoh langsung ke diri saya sendiri. Ini loh saya berani bilang, berani bicara karena contohnya saya datang sebelum jam 6.30 dan pulang setelah jam 4 lewat. Kadang setengah 5 saya baru pulang gitu. Dan saya juga bukan rumah saya jauh, rumah saya juga dekat. Dan juga saya tidak pulang ke rumah walaupun jam saya kosong gitu. Tetap saya bertahan di sekolah, melaksanakan Oke. pekerjaan saya sebagai guru gitu ya, melaksanakan tidak meninggalkan tanggung jawab seperti itu. Masya Allah, tidak meninggalkan tanggung jawab, melibatkan pimpinan kepala sekolah, dan juga menjadi teladan salah satu komitmen yang Ibu buat ya, Ya, untuk insya Allah. memperbaiki atau menimbulkan kesadaran diri dalam menjaga kedisiplinan, baik jam kedatangan atau jam kepulangan rekan-rekan sejawat di Ya, sekolah. Wah, Bu Yanti ini udah keren banget nih, keren banget sudah jadi visioner nih di sekolah. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan nih apa yang Bu Yanti sampaikan, gambarannya, dan juga Bu Yanti sudah menemukan solusi. Apakah Bu Yanti sudah menemukan solusi secara yang Bu Yanti inginkan pada awal tujuan percakapan kita? Alhamdulillah berkat Bu Hana saya curhat, jadi hati saya plong ya, plong. Kemudian bincangan kita akhirnya saya bisa memahami, bisa oh ketemu solusinya kayaknya ini gitu ya. Uh, Kayak caranya seperti ini gitu. Terima kasih Bu Hana sudah memberikan saya pencerahan gitu, membuat saya punya jalan solusi yang saya temukan sendiri berdasarkan apa pembicaraan kita berdua. Kekuatan dari dalam diri Bu Yanti Ah, ya, betul. Betul, ternyata solusi itu datang dari kekuatan dalam diri Bu Yanti eh, nih yang
selalu memposisikan dirinya sebagai menjadi teladan, bagaimana memberikan keteladanan dalam manajemen waktu dan bentuk kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah. Alhamdulillah Bu Yanti ternyata sudah menemukan solusi. Mungkin lain kali di minggu depan saya bisa ngobrol lagi nih sama Bu Yanti untuk saling memberikan informasi apakah sudah ada peningkatan di antara rekan sejawat Bu Yanti Iya ya. Bu Hana, terima kasih sudah mendengarkan curhat dan cerita saya. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu lagi di minggu Iya, depan. iya Bu Hana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti. Waalaikumsalam. Apakah Bu Yanti sudah selesai makan siangnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hana. Alhamdulillah sudah. Boleh saya ngobrol sebentar Silakan Bu? Bu Hana. Sambil saya selesai makan istirahat ya. Oh Silakan Bu Hana. Ada yang bisa saya bantu? iya, oke Bu. Iya Bu, saya mau curhat nih Bu sama Ibu tentang murid saya. Jadi murid saya ini Bu, saya sedang resah nih Bu karena murid saya ini ternyata skoliosis yang dideritanya ini membatasi ruang geraknya di kegiatan outbound kemarin. Nah, sekarang kaki sebelah kanannya itu lebih pendek 12 cm daripada kaki kirinya. Masya Sehingga saat kegiatan outbound kemarin tuh Ananda terbatas sekali ruang geraknya terutama pada kegiatan yang melibatkan fisik motorik Ananda untuk bergerak lebih cepat seperti teman-teman yang lainnya. Iya, iya. Jadi Ananda ini punya kelainan di tulang atau di tulang ya, oksiliosis itu. Iya betul di tulang punggung Ananda Kan Bu, secara bengkok ke secara sebelah fisik, secara kiri. fisiknya ya. Tapi mungkin kalau secara mentalnya tidak akan dia normal-normal aja ya. Alhamdulillah anaknya berani dan juga semangat untuk ikut seperti teman-teman yang lainnya Ibu. Hmm. Kemudian dari cerita Bu Hana ini sebenarnya tujuannya apa gitu Bu Hana dengan curhat tentang kondisi anak atau Ananda seperti mempunyai kelainan oksiliosis seperti itu. Saya tuh ingin membantu murid saya ini untuk bisa terus mengeksplor dirinya, lebih percaya diri lagi, mandiri serta berani di setiap kegiatan, terutama kegiatan yang melibatkan ruang geraknya atau melibatkan kegiatan fisik motorik tanpa terhalang kondisi fisiknya dia saat ini, Bu. Lebih ke ada keadaan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu murid saya ini. Jadi Bu Hana ingin meningkatkan mungkin ya, atau juga membangkitkan. Memangnya anak Ananda ini masih tidak percaya diri, tapi kalau lihat kondisinya secara fisik mungkin hanya fisik kali ya, tapi secara mental kan dia bagus. Apa memang kepercayaan dirinya rendah gitu? Betul. Jadi dari outbound kemarin itu Hmm. Bu, ada beberapa rintangan yang menyurutkan kepercayaan dirinya yang dapat meyakini bahwa dia tuh mampu melewatinya. Jadi di situ saat dia melihat rintangannya itu kepercayaan dirinya itu agak surut nih di beberapa rintangan outbound itu sehingga dia mundur dan harus saya selalu dampingi dan motivasi untuk melewati itu. Biasanya dia tuh dengan semangat mengikutinya Bu, cuman belakangan ini terutama di kegiatan outbound kemarin seperti Hmm. itu. Jadi menurut Bu Ana, Ananda ini supaya meningkatkan kepercayaan dirinya harus ada dukungan gitu ya dari orang sekitarnya, apakah itu dari temannya
orang tua, gurunya, gitu, orang sekitarnya. Nah, tantangan Iya, yang Ibu Hana hadapi iya benar Bu jadi Yanti. tantangan yang Ibu Hana hadapi dalam kondisi Ananda seperti itu apa? Tantangan yang saya hadapi adalah saat Ananda itu belum bisa percaya diri sepenuhnya kalau saya tidak ada di sampingnya. Salah satunya seperti itu, Bu. Jadi kalau ada beberapa kegiatan yang kalau saya tidak ada di sampingnya dan dia baru menemui itu, belakangan ini dia lebih kurang percaya diri, Bu Yanti, karena dia merasa sudah tidak mampu duluan nih, padahal dia belum nyoba. Jadi ada ketergantungan Ananda ini terhadap Bu Hana seperti itu Bu ya. Iya, betul, Nah, betul, dari skala betul. 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa gitu? Mungkin saya rasa Ananda ini ada di skala 5 ya Bu Yanti. Karena Ananda masih belum percaya diri sepenuhnya. Dia masih memiliki rasa takut di beberapa kegiatan yang melibatkan fisik motorik dan juga terutama saat kegiatan outbound kemarin nih. Saya dan orang tua Ananda tuh sebenarnya sudah saling mendukung. Salah satunya kami memberikan insole tambahan pada sepatu Ananda supaya Ananda tuh bisa bergerak seimbang dalam kegiatan berjalan ataupun dalam beberapa kegiatan-kegiatan outdoor di luar lingkungan sekolah. Hmm, ya ya. Dari kegiatan yang Ibu Hana lakukan untuk menumbuhkan atau meningkatkan kepercayaan diri Ananda tersebut, kira-kira posisi berapa yang Ibu Hana harapkan dari Ananda itu? Um, untuk kondisi saat ini mungkin ada di skala 7 kali ya Bu. Itu sudah cukup baik menurut saya, yang menjadi ideal untuk saya. Untuk mendapatkan posisi 7 itu apa yang sudah Bu Hana lakukan? Sebenarnya itu yang lagi saya pikirkan Bu Yanti. Apa yang bisa saya lakukan untuk dapat membantu murid saya tersebut gitu. Jadi makanya saya curhat dengan Bu Yanti. Hmm, begitu. Nah, sampai saat ini yang sudah Bu Hana lakukan terhadap Ananda apa aja? Sebenarnya mungkin dengan saya terus memberikan kesempatan kepada Ananda kali ya Bu Hmm. untuk ikut serta di setiap kegiatan, tentunya dengan memberikan gambaran kegiatan terlebih dahulu nih. Biasanya saya dalam mengikuti Ananda tersebut di sebuah kegiatan, saya akan memberikan gambaran dulu kegiatan yang akan kita lakukan nanti seperti apa, terus memotivasinya dan juga mendampinginya hingga memberi ruang untuk ia mandiri terutama pada kegiatan fisik motorik. Mungkin seperti itu kali ya Bu Yanti. Jadi Bu Hana memberikan gambaran dulu ya terhadap kegiatan yang akan dilakukan pada Ananda itu. Nah, Iya betul dan ya lanjut Bu Hana apa? salah satunya itu saya berkolaborasi juga nih dengan teman-teman di kelas, teman-teman Ananda di kelas. Saya memberikan pengertian dan juga menyampaikan bahwa perlu adanya saling mendukung dan saling memotivasi antar teman satu sama lain dan juga bentuk kolaborasi saya mungkin ya dengan rekan sejawat saya tuh kemarin
pada saat pertemuan itu saya menyampaikan apa yang menjadi kondisi Ananda sebagai concern bagi rekan sejawat yang mengampu pembelajaran di kelas saya, terutama saat ada Ananda gitu, Bu. Jadi Bu Hana berkolaborasi itu ya, kemudian memberikan gambaran, mengkomunikasikannya dengan Ananda tersebut. Nah, bagaimana komitmen tetap berjalan apa yang Bu Hana lakukan dan siapa saja yang terlibat? Untuk komitmen itu terus berjalan, tadi saya berkolaborasi dengan teman-teman Ananda di kelas sebagai bentuk motivasi bagi Ananda dan memberikan dukungan secara penuh dengan menumbuhkan kepercayaan diri melalui teman-temannya. Lalu berkolaborasi dengan saya berserta rekan sejawat yang mengampu pembelajaran sehingga Ananda ini bisa diperhatikan lagi bagaimana kondisinya untuk keterlibatannya dalam proses pembelajaran. Seperti itu kali ya Bu Yanti ya. Nah, menurut Bu Hana, tahapan apa yang paling mungkin dilakukan dalam waktu terdekat atau minggu ini? Sepertinya saya akan memulai dari proses kolaborasi dengan murid di kelas dan juga guru pendamping kelas saya melalui pembentukan keyakinan kelas. Salah satunya adalah perlu adanya nilai saling saling mohon maaf tidak terdengar. Salah satunya adalah bentuk nilai keyakinan, yaitu salah satunya adalah saling menyayangi dan juga saling mendukung dengan teman satu sama lain. Gitu. Itu dalam waktu dekat ini Bu Hana yang akan dilakukan ya. Ya, rencananya saya akan melakukan seperti itu dulu. Alhamdulillah berarti Bu Hana sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Hana hadapi. Jadi udah bertemu, udah menemukan kira-kira apa nih yang akan Bu Hana lakukan. Sudah Bu Hana pahami sendiri ya, seperti itu. Jadi apalagi yang ya betul. Saya sempat bingung di awal ya tuh, saya harus kayak gimana gitu cara menghadapinya. Lalu makanya saya pengen banget nih ngobrol sama Bu Yanti dan alhamdulillah saya dapat solusi dari apa yang perlu saya berikan atau treatment apa yang tepat untuk saya berikan untuk murid saya. Mungkin dalam jangka waktu terdekat ini salah satunya adalah saya membentuk keyakinan kelas melalui nilai-nilai kebajikan itu, baik dengan rekan sejawat saya di kelas, guru pendamping terlebih dahulu, lalu dengan bersama anak-anak di kelas, sehingga mereka dapat bisa saling memiliki, saling menyayangi, dan tumbuh rasa empati dan juga peduli dengan rekannya yang memang butuh perhatian lebih dari kita, seperti itu. Makasih Bu Yanti. luar biasa. Jadi lebih, alhamdulillah lega. Ya, alhamdulillah. Benar-benar contoh figur guru yang benar-benar mendedikasikan seluruh jiwa pikiran demi keberhasilan peserta didiknya. Hebat sekali Bu Hana. Pantut. Alhamdulillah. Saya kan dapat menjadi ibu kan jadi teladan bagi saya. Makanya saya tuh, Bu Yanti boleh ngobrol nggak sih? Saya butuh pencerahan ini gitu kan. Karena pengalaman ibu yang luar biasa. Terima kasih ya Bu. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Sama-sama Bu. Saya mau laporin bagaimana perkembangannya. Iya. Semoga sukses Bu Hana. Tetap semangat dan tetap menjadi ibu dan guru yang hebat. Ibu juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.